Hai Besti, bertemu lagi di Celebrity Fresh. Kali ini Celebrity Fresh hadir menemani Besti-Besti di rumah, tentunya dengan berbagai informasi, serta fakta-fakta menarik seputar selebriti yang pastinya seru banget nih buat kita bahas. Mengawal informasi hari ini, gimana kalau kita lihat cuplikan highlight yang lagi happening banget nih Besti? Ada siapa aja ya yang lagi ramai dibahas? Langsung saja, ini dia. Besti, kabar terbaru datang lagi dari keluarga Zoni yang selalu menarik perhatian publik. Kali ini bukan soal Amar Zoni yang masih menjalani masa hukuman di lapas Nusa Kambangan, tapi soal sang adik, Aditya Zoni yang tampak banting setir jadi pebisnis online. Dia memasarkan produk sabun dan perawatan tubuh lewat berbagai platform digital. Bahkan turun langsung ke jalan membagikan brosur tanpa rasa malu sedikit pun di Besti. Pemandangan Aditya berdiri di pinggir jalan membagikan brosur itu viral dan banyak netizen yang kagum karena ia tetap rendah hati meski berasal dari keluarga selebriti. Tapi bukan cuma itu saja nih Besti, Aditya juga aktif jualan lewat live di media sosial. Tak heran jika banyak orang yang menilai langkah Aditya ini sebagai bentuk kemandirian dan tanggung jawabnya terhadap keluarga. Terutama setelah sang kakak Amar Zoni tersandung kasus narkoba. Besti, rumah tangga komedian sekaligus sutradara Raditya Dika dan sang istri, Anissa Azizah, menuai sorotan publik. Bukan karena drama besar atau gosip miring, tapi karena sebuah momen lucu sekaligus bikin gemas yang disebabkan oleh aktor papan atas Reza Rahadian. Dalam sebuah podcast yang diunggah Raditya Dika, terungkap kalau sang istri, Anissa Azizah, salting dan gak bisa napas saat ditelepon langsung oleh Reza Rahadian. Gue bilang, kalau ada Reza kesini, mau aku teleponin nggak? Ya, Kita coba ya. kita coba. Kita coba. Video call kan? Iya. Pak, dia di jalan aja. Aku nggak bisa. Nanti gimana kalau beneran ditelepon? Makanya kita iniin aja ya. Tadi gue coba ngetes dia nggak ngangkat soalnya. Ngefans banget dia, Pak. Ya, dia nggak ngangkat. Udah itu dulu aja Pak. Itu dulu aja. Panjangnya tadi berapa? Di sekolah dari situ. Lagi ngukur apa sih? 85. Oke Pak, makasih ya. Lagi ngukur apa? Nanti gambarin sama rinciin ya. Buat apa gambar yang mana sih? Gambar yang mana? Halo, selamat pagi dengan Reza Rahadian di sini. Apa kabar? Ya Allah, baik. Kok tinggi banget suaranya? Kok baiknya tinggi banget? Wah, kok kita nggak ketemu? Halo? Halo. Kayaknya mati deh dianya. Apakah? Oh iya. Oh, kedengeran ya? Apa kabar? Nggak bisa nafas. Nggak bisa nafas. Wah, jangan dong. Waktu itu tuh ketemu di Ranch Market ya lagi. Iya. Bener. Aku tuh cool banget. Wah. Tulang tuh kayak tulangku lemes. Aku nggak tahu kenapa. Kayak gitu. Wah. Bener-bener ngeliatnya kayak kamu tuh bener-bener ya kayak ada suami kamu loh. Oh my god. Salam kenal. Kok nggak mampir ke sini? Aku tahu aku nggak bisa kontrol nanti Kak. Ntar kakaknya keganggu jadi kayak Fangirling. Oke. Oke. langsung banget ya. Thank you. Iya.
Tuh udah tuh, aku tunaikan janjiku. Ya udah ya. Iya udah. Udah sayang, makasih sayang. Lucu banget. Ngefans loh dia. Ya ampun. Dia ngefans banget, dia terlalu ngefans dia. Nggak bisa dia. Namun Besti, di balik kelucuannya ternyata ada sedikit momen cekcok kecil antara Raditya Dika dan Anissa usai kejadian itu. Radi dengan nada bercanda mengaku sempat cemburu ringan lantaran melihat reaksi istrinya yang begitu heboh hanya karena mendengar suara Reza Rahadian. Sejak lu main ke sini, gua ribut sama istri gua. Ya, karena dia bilang, kenapa kamu nggak bilang ke aku ada Reza Rahadian mau kesini. Nah, tadi dia nanya mau kemana, mau ke kantor, mau syuting podcast. Sama siapa? Reza Rahadian. Dia lagi mau pilates. Dia berdiri di tangga gue, dia langsung mundur, megangin tembok, gitu. Terus gue bilang, pilates di sini banget, gue bilang. Gue pikir dia mau pilates di tembok. Aduh, mati gue. Dia diam dia gini. Panic attack, Pak. Dengar nama doang. Oke. Terus gue bilang, kenapa? Kamu mau main pas ada Reza? Makin panic attack. Nah dia udah koma 2 jam. Astaga. Besti, sorotan publik kembali tertuju pada penyanyi bersuara emas Raisa. Bukan karena prestasinya di atas panggung, tapi karena penampilannya yang belakangan disebut-sebut terlihat berbeda. Mata Raisa tampak sembab dan sendu saat manggung dalam konser terbarunya, membuat publik langsung berspekulasi, ada apa ya dengan Raisa? Sontak saja penampilan Raisa itu menuai beragam respon dari publik. Banyak yang menduga perubahan ekspresi dan mata sembab Raisa ini berkaitan dengan kabar retaknya rumah tangganya bersama aktor tampan Hamis Daud. Apalagi di tengah penampilannya, Raisa sempat menyampaikan curahan hati di atas panggung yang terasa begitu personal dan emosional. Ia menyinggung soal melepaskan cinta, menjalani takdir dengan tenang dan belajar menerima kehilangan. Kalimat-kalimat itu langsung membuat warganet makin yakin kalau Raisa sedang menyampaikan isi hatinya lewat lagu tersebut nih Besti. Kabar selanjutnya datang dari sidang perdana gugatan Sandra Dewi atas aset yang disita Kejagung. Seperti apa ya hasil sidangnya? Langsung saja, ini dia. Besti, drama hukum yang melibatkan Sandra Dewi dan suaminya Harvey Muiz makin memanas. Setelah sekian lama bungkam, Sandra akhirnya mengambil langkah hukum tegas. Ia mengajukan gugatan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas penyitaan sejumlah aset pribadinya yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Sandra menggugat bersama 2 saudaranya yakni Kartika Dewi dan Raymond Gunawan dengan Jaksa Agung sebagai termohon. Ia mengklaim tas, rumah, perhiasan hingga sejumlah tabungan yang diblokir semuanya berasal dari hasil kerja keras sendiri dan kontrak endorsement, bukan dari uang sang suami nih Besti. Babak baru pun dimulai, sidang perdana gugatan keberatan Sandra Dewi akhirnya digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam persidangan itu, pihak jaksa menghadirkan Max Jefferson sebagai saksi,
memberikan keterangan di depan JPU hingga hakim. Dalam keterangannya, Max Jefferson membeberkan sejumlah temuan penting, mulai dari proses penyitaan rumah mewah Sandra di kawasan elit, koleksi tas branded, hingga perhiasan bernilai fantastis yang disebut masih terkait dengan aliran dana dari Harvey Muiz. Jadi hari ini itu kan saksi dari termohon, tapi sebagai termohon dari kejaksaan. Tadi intinya saksi mengatakan atau menjelaskan perihal yang pertama, adanya transfer uang dari Harvey Muiz itu kepada Sandra Dewi, Kartika Dewi, dan Raymond Gunawan, yang dimana Sandra Dewi, Raymond, dan juga Kartika ini juga sebagai pemohonnya. Saksi dari pihak Jaksa Agung menegaskan bahwa tindakan penyitaan tersebut dilakukan berdasarkan bukti transaksi dan dokumen yang menunjukkan keterkaitan dengan tindak pidana korupsi tata niaga timah. Kemudian ada juga perihal tas perhiasan itu didapatkannya dari mana. Kemudian tadi saksi mengatakan bahwa tas atau perhiasan tersebut kenapa diambil oleh penyidik karena ada kaitannya dengan transfer uang dari Harvey Muiz kepada ketiga pihak tersebut, termasuk kepada Kartik Purnamasari yang merupakan asisten dari Sandra Dewi. Tak hanya itu saja, Besti, Max Jefferson Mokola juga turut memaparkan bahwa tidak ditemukan dokumen perjanjian endorsement yang sah untuk 88 tas yang diklaim Sandra sebagai hasil kerja profesionalnya. Selain itu, jaksa juga menyoroti kejanggalan dalam akta pisah harta antara Sandra dan Harvey, mulai dari tanggal penandatanganan hingga pelaksanaan yang dinilai tidak konsisten. Kalau tas 88 tas, perhiasan 140. Terus penyidik mengatakan bahwa ada hal-hal yang dirasa aneh, dan juga di saat melakukan penyitaan terhadap tas tersebut, saksi juga penyidik mengatakan atau menanyakan kepada Sandra Dewi dari mana hasilnya, dan dia mengatakan dari endorse. Akhirnya penyidik juga memanggil orang-orang yang disebutkan oleh Sandra Dewi tersebut. Nah, kemudian ada hanya 3 orang yang datang dan memberikan konfirmasi, dan itu juga dinilai kurang tepat dengan keterangan Sandra Dewi dan juga hasil dari ada anomali kalau bahasanya. Sidang keberatan ini sepertinya akan makin memanas ya, Besti. Pasalnya, persidangan berikutnya jaksa masih akan menghadirkan saksi tambahan serta bukti baru terkait asal-usul dana pembelian aset Sandra Dewi. Majelis hakim pun akan menilai apakah penyitaan itu sah secara hukum atau justru harus dibatalkan karena merugikan pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam perkara. Kita tunggu saja ya, Besti, apakah perjuangan Sandra Dewi bakal membuahkan hasil dan aset-asetnya dikembalikan atau justru memperkuat posisi hukum kejaksaan. Yang jelas, sidang ini bukan cuma soal tas dan perhiasan, tapi juga soal harga diri dan nama baik seorang publik figur yang kini tengah diuji di mata hukum dan publik ya, Besti. Oke, Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini akan ada informasi yang tak kalah happening. So, tetap di Celebrity Fresh.